eh, kami Hanifmiyati untuk yang pertama baru join ya, mungkin belum kenal gitu, tapi buat yang sudah senior pasti kenal. Ya, malam ini ya kita sambil ngobrol-ngobrol ya, buat yang baru join, ngapain sih nih kok malam-malam selalu ada Zoom gitu ya. Nah, kita kan akan dengarkan bahwa kita ini ada yang namanya bisnis lagi viral tanpa modal, yang dimana kita bukan MLM ya. Satu, tanpa modal, tanpa meninggalkan pekerjaan yang sudah ada, dapat dilakukan sama siapapun, bisa online dan offline. Jadi bisa untung tapi nggak bisa rugi ya. Dan ini sekali lagi ini bukan MLM. Tapi jangan mentang-mentang nggak ada modal, merasa ya ini biasa apaan sih, biasa bisnis apaan sih, nggak ada modal, jangan. Tapi jangan berpikiran negatif dulu ya, karena di sini eh, benar-benar wah kita bisnis tanpa modal tapi hasilnya luar biasa. Yang penting kita rajin, kita mau belajar, dan terus mau melakukan dengan konsisten. Nah, malam ini akan ada Kak Fitri yang akan mengisi eh, memaparkan bisnis ini seperti apa sih. Nah, sebelumnya Kak Fitri masuk, akan kami bacakan latar belakangnya Kak Fitri sebelumnya. Kenapa sih kok Kak Fitri udah kerja enak-enak, kok mau ngikutin bisnis yang seperti ini gitu ya. Karena apa? Kalau di luar sana sudah punya fasilitas enak dan segala macam, tiba-tiba melepaskan itu semuanya dan memulai dari nol. Tapi nanti kita lihat eh, kenyataannya, kenapa sih Kak Fitri mau join di bisnis kue ini. Baik, kami akan eh, Kak Fitri sebelum join di kue di tahun 2023 sampai 2011 ada di PT Televisi Transformasi Indonesia ya. Beliau itu bekerja selalu di media. Nah, tahun 2012 di PT Indonesia Visual Mandiri. Di 2013 sampai 2023 di PT Net Media Taman Televisi. Dan jabatan beliau terakhir adalah sebagai sales manager. Dan beliau itu adalah punya income yang luar biasa. Tapi kita sama-sama saksikan, dengarkan bagaimana beliau mau melepaskan itu dan sekaligus resign dari pekerjaan utamanya setelah mengenal kue. Untuk itu kami persilahkan Kak Fitri, tidak berlama-lama lagi. Silakan Kak Fitri. Oke, terima kasih Bu Yati. Betul sekali ya Bu ya, kenapa saya tertarik di bisnis ini. Pertama nggak ada modalnya ya Bu ya, tidak ada modal. Tuh, Kemudian kita juga tidak pegang produknya ya Bu ya, tidak menyetok tuh, barang di sini, tidak pusing dengan pemasangan. Kemudian kita juga tidak perlu after service-nya dijaga sama apa dari kue sendiri dari kantor. Jadi kita tidak perlu memikirkan produk itu selama terinstall, kita pikirin gimana caranya supaya customer tidak komplain atau apapun juga ya Bu ya. Gitu, itu yang tuh. membuat saya tertarik. Kemudian tadi benar kata Bu Yati, saya sudah lama sekali di media khususnya televisi, itu sudah 20 tahun, tapi terus terang saya meninggalkan pekerjaan saya dikarenakan memang saya juga ingin mendapatkan waktu yang lebih fleksibel ya Bu Yati. Jadi terus terang ternyata waktu yang fleksibel itu yang bisa saya dapatkan ini di Kowe dengan tidak mengurangi apa yang saya dapatkan sebelumnya. Walaupun ada naik turun, tapi alhamdulillah bisa kadang-kadang naik lebih tinggi gitu ya, kadang-kadang berkurang tapi sedikit gitu kan Bu. Jadi menarik sekali buat teman-teman yang ingin menekuni bisnis ini gitu ya Bu ya. Nah mungkin saya langsung mulai aja ya Bu Yati ya. Boleh Kak Fitri. Oke, sebentar saya share dulu screen-nya. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol aja santai malam ini ya Bu. Ya, Teman-teman boleh. semua, salam kenal lagi semuanya, saya Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin saya mulai aja ya cerita-cerita malam ini gitu kan. Ada pertama ini saya mau share sedikit pengalaman saya sebelum saya mulai materi produk ya. Jadi saya tuh punya pengalaman untuk saya tuh dulu waktu pertama kali saya masuk di Kowe itu saya pertama kali saya bikin appointment itu ke suatu agensi ya, itu dia agensinya Jarum in-house. Kemudian saya propose ke sekretarisnya, kemudian saya ketemu direktur operasionalnya, dan tanpa diduga saya 2 kali pertemuan dengan mereka itu terjual 12 unit Storm dan water purifier. Waktu itu ada triple power juga gitu ya. Nah di situ saya di situ ada individual dan corporate-nya juga. Di situ saya merasa wah produk ini ternyata orang membutuhkan ya Bu ya gitu. Tetapi setelah itu saya mencoba menjual individual kepada teman-teman yang ada di teman-teman lingkungan saya. Mereka mereject lah, 100% mereject itu Bu. Nah, dari situ saya mendapatkan pengalaman-pengalaman. Jadi memang banyak hal yang kita harus pelajari dulu sebelum kita ke customer gitu. Makanya kenapa mereka mereject karena entry kita ke mereka itu salahnya gitu ya. Terus mungkin kita sendiri juga kurang confidence sehingga itu membuat mereka juga tidak yakin dengan produk kita jual. Nah ini saya mau share sedikit gimana sih caranya memaksimalkan selling kita, tujuan penjualan kita gitu kan. Yang pertama kita harus menaikkan level confidence kita terhadap produk. Nah tadi itu yaitu memahami produk dengan baik, feature-nya, kapasitasnya, keunggulan, cara pembayarannya, kemudian tipe-tipe produk, promosi produk, dan lain-lainnya. Kalau bisa baca lebih teknisnya itu lebih baik ya, karena ternyata kalau kita baca itu satu-satu itu nggak terlalu susah gitu, karena semua yang dibuat oleh ya baik flyers, e-flyers, e-katalog itu semua sudah sangat lengkap dan sangat mudah dipahami gitu. Jadi pertama tugas kita itu sih sebenarnya Bu ya. Nah kemudian yang kedua memahami bisnis proses. Jadi bisnis proses itu adalah proses dari kita mendapatkan customer sampai kita memasukkan data. Pada saat kita memasukkan data itu di situ ada proses tuh akan ada pembayaran gitu kan, menggunakan link kalau pakai CC, kemudian POA, mengisi form dan lain-lain. Kita mesti paham semua caranya setiap step. Kemudian kita harus tahu sampai di net sales itu berarti pemasangan ya Bu ya. Nah kemudian teman-teman mungkin yang ketiga memahami customer-nya, karena customer itu ada karyawan biasanya, ada ibu rumah tangga, kemudian ada juga mungkin pengusaha gitu ya. Nah dari sini kalau kita paham customer-nya, kita udah pasti tahu cara ngomongnya gimana sih mulainya gitu kan. Nah terus kemudian kita juga harus tahu pasti cerita yang mau kita bawakan ke customer, dari sisi kesehatannya, dari sisi efisiensinya gitu kan. Jadi tidak seujuk-ujuknya kita nawarin kita ada produk ini mau beli nggak gitu. Itu mostly ya kalau nggak temannya deket-deket banget mungkin nggak beruntung ya, kita nggak dapat penjualan gitu. Nah satu lagi pada saat kita gagal gitu ya dalam menjualkan, itu sebenarnya delay. Jadi produk ini itu sebenarnya sangat dibutuhkan di masyarakat, dan saya yakin juga nanti ke depannya ini bakal jadi booming gitu ya. Nah di sini artinya kita juga mesti confidence ya bahwa produk ini yang kita berikan ke informasi ke customer itu adalah solusi lah ceritanya gitu. Dan kalau misalnya terjadi penolakan itu adalah delay, karena nanti suatu saat terjadi di saya beberapa kali orang itu jadi cari saya karena mereka ternyata butuh produknya setelah lihat di mana gitu kan. Gitu, seperti itu. Kemudian kita juga harus gimana caranya supaya closing atau menggiring customer itu untuk mengikuti proses sampai closing gitu, sampai deal gitu ya. Seperti itu. Kemudian satu lagi untuk corporate customer. Nah, corporate customer ini tugas kita pertama itu adalah mencari key person dalam perusahaan. Tapi memang gate-nya itu akan beda-beda. Mungkin kita akan walk in ketemu dengan resepsionis. Mungkin kita akan juga ketemu dengan procurement-nya. Tapi sebenarnya mereka itu belum tentu sebagai key person dalam perusahaan itu. Jadi nanti dari ketemu mereka itu kita bisa mencari tahu siapa sih key person dalam perusahaan itu, atau kalau bisa ada kenalan pemilik perusahaan itu akan lebih mudah, karena sesuatu yang merubah kebiasaan, sesuatu yang dirubah itu akan membuat orang itu memerlukan decision
level gitu, seperti itu. Kemudian kita bikin surat resmi permintaan waktu sosialisasi, ditujukannya kalau bisa ke level tertinggi supaya dapat mereka disposisikan. Kemudian presentasi ya. Nah, presentasi ini adalah waktunya kita bonding kepada bonding ke apa tim apa customernya, dan kita bisa observe gitu ya, kira-kira di dalam di customer di lingkungan yang kita presentasikan itu siapa sih yang bisa jadi get decision maker-nya gitu kan. Kemudian kita survei langsung ke lokasi titiknya. Oh, ini kita langsung foto-fotoin aja gitu ya. Langsung kita bisa bikin kalkulasi, kita tanya kira-kira penggunaannya berapa gitu ya. Nah, setelah itu kita kembali dengan materi presentasi. Jadi materi presentasi itu udah kita sesuaikan gitu yang dibutuhkan. Misalnya produknya apa, perbandingannya dengan penggunaan galon yang mereka pakai itu berapa, terus kemudian uh, berapa sih yang kita mau tawarkan gitu sesuai dengan hasil survei kita gitu. Kemudian kita langsung tuh bikinkan surat, setelah materi presentasi bikinkan juga surat penawaran, terus informasi data perusahaan persyaratan gitu kan, terus memberikan data corporate forms yang mesti diisi oleh perusahaan itu dari dari KOE ya gitu kita. Jadi dari situ nanti mereka itu akan tergiring dan mereka akan memberikan keputusan gitu, karena semuanya itu serba resmi gitu ya. Nah, di sini nanti ada memo juga yang ngasih tahu bahwa kalau misalnya 1-3 itu persyaratannya nggak terlalu banyak, cuma NPWP dan PO dan lain-lain, tapi kalau misalnya di atas 4 itu sampai semua legalitas perusahaan itu harus ada. Nah, kemudian kita harus koordinasi dengan HM untuk dapat dikoordinasikan dengan corporate admin. Semua, baik PO dan lain-lain, supaya tidak ada kekeliruan. Oke. Kemudian juga pastikan kelengkapan data tadi, itu corporate data yang sudah diisi oleh customer itu harus segera dikirim ke kantor KOE ya, supaya bisa dapat diproses. Kalau tidak akan diproses. Oke, itu aja kalau buat yang tambahannya. Nah, ini saya udah masuk ke produk ya. Kalau produk itu lebih ke cerita yang saya bawa itu adalah affordable healthy living gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih efisiensi itu udah paling segalanya sih menurut saya ya, baik di individu atau di perusahaan. Kemudian kesehatan, tapi kalau individu kita bisa tonjolkan kesehatannya, kalau corporate itu intinya cuma efisiensi, seperti itu. Oke, tapi ini mencakup kedua. Nah, saya ceritakan bahwa di sini ada sumber kehidupan itu yang utama adalah air dan udara, kemudian apa kalau manfaatnya seperti ini ya, mungkin bisa dibaca nanti, bahwa sangat-sangat vital ya buat tubuh kita air ini. Kemudian kalau udara sendiri itu distribusi oksigen ke organ-organ penting tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, dan perpanjang hidup manusia. Dan juga meningkatkan kemampuan tubuh ya, istilahnya gitu. Nah, di sini kita harus menyimpulkan bahwa air dan udara itu merupakan esensial dalam hidup manusia. Esensial itu adalah sangat penting. Artinya kalau itu penting itu harus menjadi prioritas hidup kita ya. Harus merubah gaya hidup menjadi lebih sehat dan mencegah penyakit. Nah, prioritas yang dimaksud di sini adalah kita mengurangi hal-hal yang secondary menjadi priority gitu. Oke. Nah, di sini ada fakta-fakta bahwa pelepasan BPA akan sangat cepat apabila kemasan itu terpapar suhu matahari. Nah, ini untuk kesehatannya, mikroplastik itu menyebabkan gangguan sistem syaraf, hormon, kekebalan, dan kanker. Kemudian masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi setara 3 kartu kredit setiap bulannya. Oke, dan ini ada dampak mikroplastik kepada kesehatan tubuh. Jadi macam-macam, bisa buat pada bayi itu bisa penurunan IQ gitu kan. Terus kemudian ada menyebabkan peradangan saluran pernafasan, penurunan metabolisme sel pada hati, kemudian juga menyebabkan gagal ginjal, terus kemudian pada perempuan memicu gangguan hormon sehingga menyebabkan sindrom ovarium polikistik, Alzheimer, Parkinson, peradangan kronis pada tubuh, kemudian menyebabkan peradangan lambung, terus menyebabkan bakteri infeksius, dan juga bisa menyebabkan kanker. Nah, ini Nah, ini faktanya bahwa distribusi galon itu selalu terpapar sinar matahari, karena distribusi itu sangat mahal, tidak mungkin tertutup terus ya, dan kalau kita loading barang itu juga kan nggak mungkin kalau dari di loadingnya secara tertutup ya, karena galon kan besar-besar. Nah, kemudian juga di toko-tokonya sendiri semua di modern market pun semua itu ditaruhnya di luar, tidak ada yang di dalam. Kenapa? Karena storage itu makan space ya gitu.
Dan di sini juga ada yang menjadi isunya di pemerintah juga sudah menyebutkan banyak sekali konten-konten mengenai mikroplastik. Dan kemarin itu saya melihat ada rem mineral itu dipalsukan ya. Oke, nah di sini juga disebutkan penggunaan galon isi ulang itu dinilai memperparah pelepasan BPA. Ternyata walaupun airnya bagus ya isi ulang, tapi tetap aja karena galon yang dipakai berulang-ulang. Kayak ini alat ukur kualitas air. Mungkin udah tahu juga semua ini TDS, kemudian ada electrolyzer, kemudian ada listrik. Nah, kalau listrik ini dia menyala berarti artinya mengandung logam. Nah, TDS ini mengukur partikel padat dalam air. Nah, ini rata-rata kalau TDS-nya air kemasan itu di atas 77. Ada juga yang sampai 200 ya gitu. Nah, ini bisa dilihat kalau air kemasan itu rata-rata dia membentuk endapan. Kalau kowe itu tidak ada endapan gitu. Dia airnya hanya menguning tetapi tidak berendap gitu. Kemudian ini menggunakan electrolyzer ya, endapan-endapan ini karena dipisahkan gitu zat padatnya. Nah, ini hasil water testnya. Jadi di sini dikasih tahu bahwa 0 sampai 50 itu adalah ideal drinking water from reverse osmosis microfiltration. Nah, itu adalah sistem purifiernya si Poway. Kemudian kalau kita lihat ke bawah-bawah itu semakin berat lah ya. Kalau misalnya udah 100 itu udah hard water. Nah, sebenarnya memang ITDS tinggi pun ada batasnya ya. Itu belum tentu jelek ya, tapi bisa jadi mengandung mineral yang tinggi, tapi kita kan tidak tahu apa yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, ini dari endapan-endapan yang di atas itu, ini ada studi bahwa kayak hijau, tadi ada hijau, mengandung kurkum teroksida dan klorin menyebabkan penyakit-penyakit di sebelah kanan ini, ginjal, sentra pusat, dan kanker. Kalau hitam itu dia mengandung logam berat, kalsium, magnesium teroksida, seng, menyebabkan penyakit ginjal, sistem saraf pusat, batu ginjal, dan hati. Oke, nah ini apabila kita minum logam berat, itu bisa menyebabkan gangguan metabolisme dan kerusakan sel. Nah, kalau kerusakan sel itu pasti ujung-ujungnya kanker. Oke, nah ini di dunia, ini di Eropa, itu juga disebutkan bahwa mikroplastik itu ditemukan di 93% bottle water. Artinya kemasan yang kualitasnya tinggi aja itu masih bisa mengandung mikroplastik, apalagi kemasan yang memang lebih murah. Dan kita tahu kalau di sana itu pasti botolnya lebih mahal ya, karena kita beli aja satu air aja 100 ribuan kali ya gitu. Oke, nah ini kalau Poway sendiri dia perusahaan South Korea Research and Development Company. Dia memiliki research and development company building terbesar di dunia ya, istilah center terbesar di dunia. Airnya sendiri udah diteliti oleh 370 peneliti. Jadi penelitinya sendiri juga mengambil air dari berbagai negara, dicek, kemudian dites dengan filter kita. Gitu. Oke, nah ini produknya bisa kita jelaskan juga ke customer dengan kapasitas yang berbeda. Kalau di corporate biasanya dia pakai core. Dia ini memang filternya ada 5, kalau yang lain itu ada 4 filter. Nah, kapasitasnya juga nanti bisa dicek lagi. Dia paling besarnya 21,1 liter. Nah, ini ada ombak, semua serba digital. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada keluarga yang lebih dia mengutamakan selain fungsinya itu lebih ke beauty juga, ini sebenarnya ombak itu menjadi pilihan favorite juga sebenarnya. Nah, sebelah ini yang tengah ini crystal ice, sebelah kirinya es batu, sebelah kanannya air 3 suhu. Kemudian ini Vilaem ini kecil-kecil tapi dia memiliki kapasitas yang besar, tangkinya 11,3 liter kalau nggak salah. Nah, kalau yang Neo Plus ini dia 5,8 liter dan ini adalah entry gate kita ke customer. Kenapa? Karena harganya murah dan efisien. Jadi maksudnya kita bisa bilang bahwa hanya sekian kok, harganya hanya 270.000 gitu ya. Nah, ini sistemnya, kita itu sistemnya RO, dia memfilter partikel itu 0,0001 mikron. Oke. Nah, ini filtrasinya, jadi kalau si RO membran itu merupakan jantungnya, pada saat masuk ke RO membran, airnya akan dipisahkan yang tidak baik, yang baik itu akan masuk, kemudian masuk ke antibakterial. Oke, nah ini seperti ini. Oke. Nah ini juga sebenarnya sebagai gimana cara kita supaya mendapat attention dari customer, bahwa semua itu sekarang banyaknya serba subscribe. Nah, kita banyak juga yang sudah subscribe di Wi-Fi misalnya.
wifi itu mereka misalnya bayar IndiHome 500.000 per bulan, itu ada pay TV, kemudian ada telepon, ada wifi-nya. Tetapi belum tentu digunakan ya pay TV-nya sama sama teleponnya gitu. Tapi mereka still mau bayar 500.000 gitu. Padahal kalau wifi aja sebenarnya di handphone pun juga ada masing-masing dari yang orang di rumah ya gitu. Tapi kita bilang kenapa tidak mau mengeluarkan untuk air yang hanya 270.000 per bulan, sudah mendapatkan servis 2 bulan sekali, penggantian filter sesuai siklusnya, kemudian garansi selama kontrak kepemilikan serta akses air tanpa batas. Nah, kita juga udah dilengkapi dengan after sales service-nya. Di sini ada Careline Kowe, kemudian ada Kowe Technician yang akan datang apabila ada keluhan dan menginstall. Kemudian di sini ada Kowe Lady yang akan datang 2 bulan sekali untuk menservis ya unit kita, dibersihkan gitu, dan filternya juga dicek. Oke, sudah pasti tidak akan ada penambahan pengeluaran. Nah, saya juga beberapa kali itu bertemu dengan customer yang ternyata dia tidak paham. Mereka hanya berpikir mereka harus mengeluarkan uang. Padahal sebenarnya mereka itu tidak ada penambahan pengeluaran sama sekali. Malah mereka tuh menghemat jutaan rupiah. Jadi di sini kadang-kadang kita mesti tekankan kembali, ada gap informasi yang miss kadang-kadang di customernya. Kemudian bebas logam berat, mikroplastik dan bakteri, akses air tanpa batas, terhindar dari penumpukan galon dan memesan galon terus-menerus, kemudian terhindar dari HMP atau syaraf kejepit. Oke, nah ini ilustrasinya, mungkin kita bisa ambil kalau di ibu rumah tangga ya, mungkin pengeluarannya minimal 4 galon seminggu, artinya 320.000 per bulan. Sebulan itu hemat 50.000, 7 tahun itu hematnya 4.200.000. Nah, kalau memang dia pengeluarannya lebih kecil dari ini, kita bisa bilang bahwa tapi kan airnya itu udah pasti lebih terjamin, lebih murni gitu. Dan bisa digunakan untuk banyak hal yang misalnya kita tadinya masak nasi itu dengan mencuci nasi itu mencuci beras itu dengan air keran, baru kita masak dengan air galon, itu kita dari nyuci aja udah bisa pakai air ini tanpa batas gitu. Dan contohnya aja kayak saya pernah nampung air di air kemasan dengan Vilem saya itu bisa sampai sehari itu bisa sampai 100 botol 330 ml seperti itu. Oke, kalau misalnya 6 galon itu bisa hemat 7 tahun itu 17.640. Nah, ini yang crystal ice. Airnya jernih. Es batu ini jernih ya, tidak ada bunga es. Oke. Oke, nextnya kita ini POE, mungkin ada yang belum lihat. Jadi dia filter luar ruang, dia dipasang itu setelah pompa air, dan pada saat sudah menggunakan ini, distribusi air di seluruh rumah itu akan menjadi lebih bersih. Dia itu filternya 0,01 mikron. Oke, seperti ini kurang lebih. Dia tidak menggunakan listrik, dia menggunakan tekanan air, dan dia ada baterainya. Dia di servisnya kalau misalnya dibeli ini 6 bulan sekali. Oke. Nah, ini udara mungkin saya langsung kita salah satu terburuk ya di dunia di Jakarta itu. Kemudian ada kota-kota juga yang buruk airnya. Nah, untuk meyakinkan customer, kita juga bisa bilang bahwa udara di dalam rumah itu sebenarnya jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena banyak sekali rumah yang sirkulasi udara itu kurang baik gitu, sehingga udara itu tidak keluar dan mengendap. Udara itu bisa mengandung bakteri, bisa mengandung hasil oksidasi, kemudian ada kimia dan lain-lain. Nah, itu kalau kita hirup terus menerus ya tanpa ada pembersih udara, itu bisa menjadi penyakit dan impact kepada paru-paru kita. Nah, apa aja sih penyakit respirasi nih dia? Ada penyakit paru, pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma. Dari Kementerian Kesehatan itu bilang bahwa per 100.000 penduduk Indonesia itu 4 diantaranya memiliki penyakit respirasi. Nah, kemudian ini alatnya, dan kemarin saya juga
karena ada customer yang nanyain buat alergi bisa apa enggak, ternyata si Storm ini 99,9% itu bisa mengantisipasi alergi gitu ya, jadi bagus sekali. Nah kalau Lombok sendiri dia ada RDB plasma dan ionizer yang katanya bisa mengurai radiasi. Oke, nah ini juga salah satu bisa ditekankan kepada customer bahwa kenapa kita harus beli air purifier VOE, karena air purifier VOE itu sudah di research oleh British Association Allergy UK, di mana dia itu satu-satunya yang bisa mengambil virus, kemudian dia itu bisa mengambil partikel paling banyak di udara. Tuh, kemudian ini contohnya 2 minggu aja sudah sekotor ini. Oke, ini udah langsung gimbal. Oke, nah ini dia tuh sebenarnya banyak dipakai juga kalau misalnya kita habis ngecat rumah itu pakai Storm itu juga efektif. Kemudian kalau buat kayak gas-gas gitu juga efektif ya, kayak kemarin saya juga anak saya pernah hangus ya, masak popcorn itu asapnya tuh bener-bener menggumpal dan itu 1 jam aja pakai Storm itu ya gitu. Ini contoh juga dari teman saya yang menggunakan air purifier Storm, ternyata sangat efektif sekali buat yang pemilik binatang ya, hewan ya. Ini kucingnya bisa setebal ini dalam 2 minggu. Terus kemudian, nah ini harga-harganya. Nah ini saya kasih lihat aja yang si Neo Plus ya, pakai 7 tahun 270.000. Kemudian kalau si Storm ini pakai 7 tahun itu 210.000. Kenapa saya kata, dan ini ada POE 290.000, kalau misalnya beli cash itu 15 juta ya. Oke, kenapa saya tadi disebutin hanya Neo Plus dan Storm aja, karena nanti kalau kita jual ke customer itu harus usahakan jualnya itu wow. Kenapa wow? Karena menguntungkan buat customer dan menguntungkan juga buat HP-nya. Jadi kalau misalnya kita bilang dengan 270.000 aja udah dapat Neo Plus, nambahin sedikit aja 120.000 itu udah bisa dapat Storm, sedangkan Storm itu kan harganya 210.000, artinya hemat 6,8 juta dalam 7 tahun. Sebulan itu hanya bayar 399.000. Kalau misalnya kita beli satuan tuh kan sangat rugi ya, lumayan ya, kayak saya kemarin beli aja sampai 600 ya, karena sebulan, karena ada V-Line sama si namanya si Lombok ya gitu. Tapi kan kalau misalnya dia pilih ini, saya akan beli yang di sini gitu kan. Seperti itu. Oke, dan ini dengan tambahan cartridge cuma nambah 40.000 saja. Udah dapat 2 air purifier. Kemudian ini kalau misalnya POE tadi harga 290.000 per bulan, ini dengan nambahin 188.000 aja sudah dapat POE dengan dari paket yang pertama itu ya. Jadi 587 itu udah dapat air bersih di seluruh rumah, udah dapat air minum bersih, udah dapat udara bersih. Nah ini mungkin juga buat confidence kita, memberitahukan di mana aja sudah dipakai, ya. Kemudian di sini juga masjid-masjid di seluruh Jakarta, Jabodetabek biasanya udah besar-besar sudah pakai kita. Kemudian ini rumah sakit juga sudah pakai juga. Oke, terus kemudian ini sekolah juga, kemudian ada instansi pemerintahan, kafe-kafe juga. Ternyata kalau misalnya barista itu sebenarnya dia prefer RRO. Kenapa? Karena kalau dia pakai air mineral itu mesin kopinya itu cepat berkarat gitu. Oke, nah ini gym ya. Oke, nah ini juga ada baru pasangan juga di Trans TV. Dia ambil lumayan 6, jadi lumayan 6 pieces, 6 unit, dan dia akan ada penambahan lagi kemudian di Tiki. Oke. Nah ini juga ya, kalau di Malaysia itu udah hampir 70% yang menggunakan KOE, jadi seharusnya customer tidak perlu khawatir lagi dengan airnya, karena ini aja dipakai di hotel, di kamar hotel rumah sakit Sunway.
artinya kan ya udah kalau di sana udah di dalam kamar ya gitu, hotel dan kamar rumah sakit. Kalau di kita kan masih di lobby-lobbynya gitu. Kurang lebih seperti itu, Wiyati. Oke, baik. Bapak ya. Oke, langsung dilanjut aja nih Kak. Kita lanjut aja ya langsung Iya, ya. sementara kan belum ada pertanyaan ya Kak ya. Nanti mungkin pas Ya, sudah di sesi bisnisnya mungkin ya. ya. Langsung ke Oke, kita bisnisnya aja. share langsung ya. Karena kita waktunya juga terbatas ya Bu ya, jadi kita Terbatas ya, agak betul. cepet. Agak cepet. Nah, kalau Kowe itu dia direct selling company, jadi apa namanya, kita tidak perlu tutup poin, kita tidak perlu ada melakukan pembayaran apa-apa gitu kan ke perusahaannya sendiri. Kemudian apabila kita promosi itu, kita akan ada interview juga, jadi seperti corporate ya. Terus kemudian kita udah promosinya itu udah di mana-mana, di ATL, BTL. Kalau MLM itu hanya networking networking saja promosinya. Oke, nah kalau dibilang bisnis potensialnya akan growth very high menurut saya. Nanti ke depannya ini akan menjadi ini adalah sustainability. Artinya adalah ini suatu teknologi yang akan dipakai oleh orang banyak dengan harga yang efisien gitu. Jadi semuanya akan butuh ini. Dan kalau di Malaysia itu udah 100.000 unit per bulan dengan berbagai macam produk ya, lebih banyak dibanding kita. Di Thailand itu 8.000, di Indonesia itu 3.000 unit. Nah, Jabodetabek sendiri itu 32.300.000, sedangkan Malaysia 35.130.000. Jadi bayangkan kalau di Indonesia itu bisa jadi lebih banyak dibanding penjualan di Malaysia ya seharusnya, karena kalau kita tambahkan dengan kota-kota lain, Semarang, Surabaya, Medan udah lebih banyak lagi populasinya. Nah, ini akan menjadi lifestyle-nya ke depannya. Target kita di siapa saja itu menjadi target market kita ya. Terus kalau untuk produknya sendiri udah pasti produknya excellent-nya udah kita lihat, affordable price dengan harga dengan payment option yang bermacam-macam gitu ya. Ada berapa paket 36, ada paket 72 gitu. Kemudian bisa cash ya, bisa CC, bisa POA, terus kemudian after sales service-nya juga sangat baik. Nah, ini ilustrasi income. Jadi di sini ada satu case, misalnya satu orang pro HP itu menjual 3 net shelf, 2 water purifier dan air purifier. Kemudian dengan waktu yang di bulan yang sama, dia merekrut 3 new active HP dan dia langsung melakukan penjualan. Periode tanggalnya tanggal 8 sama 13 Juni. Gitu. Nah, ilustrasinya dijual seperti ini. Nah, jadi kalau di kita itu ada sales point ya. Jadi kalau di produk itu ada macam-macam sales point ya. Kalau di sini sales point itu sama dengan activation incentive. Nah, kayak Storm itu poinnya 1, Neo Plus itu 1, Core itu 1,25. Jadi total produk poinnya itu 2,75. Jadi activation incentive-nya itu 2.500.000. Nah, itu semua udah ada di manual booknya kita, nanti bisa dicek juga. Nah, kalau commission itu, jadi mereka menggabungkan ya dengan beberapa elemen. Nah, commission itu kalau jual AP itu 100%, satu ya, dia ada, sampai berapapun dia 100% ya kalau air purifier. Kalau water purifier itu dia berjenjang, jadi kalau ini 2 WP itu dia 200%. Nah, itu namanya product point. Terus ada product point, nah product pointnya itu Storm itu 220, Neo Plus itu 290, tapi ini dikali 2. Core itu 420 dikali 2, jadi totalnya itu 1.640. Nah, di sini bisa dilihat keseluruhan insentifnya buat kita itu 4.140. Nah, yang sifatnya tematik ya, maksudnya nggak selalu ada, ini ada promo buat kita ya, buat HP. Kalau customer ketiga itu, dia kan ada, kalau dia bisa sampai menjual ke ketiga customer ketiga itu dia dapat 250.000. Nah, kalau dia menjual 2 water purifier, kan ini ada 2 water purifier, dia dapat 500.000. Jadi total ada tambahan 750.000. Nah, kemudian tadi ya ada new active HP dengan key-in ya, langsung key-in itu periode 8 sampai 13 Juni. Jadi satu orang tuh dapat 550.000. Dikali 3 jadi 1.650.000. Total yang didapatkan adalah sekian. 6.540.000. Seperti itu. Nah, ini gambaran aja kalau misalnya kita jual produk Neo Plus ya dalam 1 bulan. Kalau jual satu itu 1.290.000. Kalau kita jual
2 itu 3.660.000, 3 itu 6.600.000, kemudian 4 8.480.000, sampai kita jual 7 unit itu adalah 17.105.000. Artinya siapa sih, perusahaan mana sih ya Bu Yati ya yang bisa memberikan Betul sekali. komisi itu 905% gitu dari omset? Nggak ada gitu. Kak. Nggak ada ya. Sejarahnya. Gitu. Artinya sangat menguntungkan sekali buat kita. Nah kalau core ini saya kasih lihat keuntungan itu sampai 6 net sales itu 18.820. Memang kalau kita jualnya POA dan korporasi itu ada yang dicicil. Yang dicicil itu adalah produk poinnya tadi itu yang basic commission. Oke. Terus ini kalau ini si Storm itu dia sampai ke 7 net sales itu 12 juta. Tapi kan kita kadang-kadang menjual gabungan ya. Nah ini yang menarik ya, yang sangat menarik. Jadi kalau kita jual cinnamon sama Breeze itu sebenarnya tidak dapat komisi. Nah kalau satuan ya, tapi ini baik sekali nih, dia bikin paket ya kalau memang ada yang terbatas gitu ya, misalnya pengeluaran bulanannya. Kalau dia beli wow combo ekonomi cinnamon dan Breeze itu dapat 3 juta gitu. Nah dengan paket wow ini. Nah, kalau wow kristal dan wow kristal itu didapat 4 juta, kalau satu wow kristal mobil HP itu dapatnya 5 juta. Nah, kalau ini family itu wow combo family ini produknya water purifier ini ya. Nah, itu dapatnya kalau kita jual satu masing-masing 4 juta. Jadi kalau kita jual 5 lumayanlah 20 juta. Terus kalau kita jual another di luar dari combo ini yang single gitu ya, bangsa sekitar 7 unit gitu ya Neo Plus, udah pasti kita hampir 40 juta pemasukan kita sebulan. Oke. Kalau ini jual cartridge itu hanya nambahkan tadi 40 juta, itu kita dapat insentifnya tambahan 300.000 dari poin yang tadi ya. Oke, jadi kalau misalnya super combo kristal dari tadi 5 juta jadi 5.300.000. Oke, kalau misalnya ini yang super combo family dengan POE tambah lagi 1 juta dari yang paket yang pertama. Jadi kalau yang ekonomi tadi 3 juta ini dapat 4 juta, kalau yang family dapatnya jadi 5 juta. Kemudian yang wow combo kristal dan Nobel itu dapatnya 6 juta. Gitu. Oke, ini kita skip aja. Nah, biasanya kalau kita mau merekrut orang baru, kalau umurnya di atas 48 tahun, artinya harus ada bukti tanda afiliasi ya, bisa credit card, bisa insurance member gitu, atau MLM member. Oke, ini biasanya kalau tadi saya bilang bisnis prosesnya mesti tahu. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita masukin data itu biasanya di tanggal 25 cut off-nya, kemudian nanti ada proses day checking ya, setelah pembayaran bisa recurring credit card atau POA. Kemudian yang dianggap net sales itu adalah yang diinstal di bulan itu. Oke, nah ini contoh aja kalau misalnya kita punya anak buah ya, tim. Jadi kalau misalnya kita Pro HP punya tim di bawahnya itu, dia jual sendiri 3 net sales, penjualan kita sendiri itu 6.610.000, tim insentifnya itu 1.500.000, tapi tidak berlaku untuk di orang keempat ya. Dan ini timnya itu berjualan berapa aja dapatnya 500, totalnya itu 8.110.000 kita dapat. Jadi lumayan ada tambahan. Makanya kenapa kita harus rekrut ya, karena kan ya lumayan ya tiba-tiba dapat uang gitu tambahan segitu kan lumayan sekali. Nah tapi syaratnya kita harus jual minimal 1. Nah untuk HM qualification ini saya tidak jabarin, tapi kita istilahnya harus bisa merekrut sebanyak-banyaknya, dan kalau memang mau konsisten sebulan sekali. Kita punya target misalnya 6 bulan gitu ya, kita punya target 6 bulan itu kita rekrut setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu 3 dan langsung duplikasi. Jadi di bawah kita juga langsung merekrut lagi gitu kan, terus gitu ya merekrut 3 tiap bulan. Oke, sampai di bulan ke-6 gitu. Nah bulan ke-6 ini kita anggap aja sudah banyak sekali timnya karena udah ada duplikasi setiap bulannya. Nah ini bisa di-invite untuk health manager gitu. Nanti kalau di-invite itu kita minimal sales pribadi itu penjualannya mesti 8 ya. Di sini kan ini jumlah, ini angka ini adalah jumlah yang ilustrasinya sebelumnya. Tapi kalau memang kalau kita mau join ke HM itu kita net sales pribadi dalam 3 bulan itu minimal ada 8. Kemudian net sales group dalam 3 bulan itu sekitar 80 atau 85. Kemudian kita harus memiliki active health planner itu tiap bulan itu minimal 5 gitu.
Jadi dari situ nanti kita akan di-invite untuk di-interview oleh manajemen. Kemudian ini ilustrasi kalau misalnya kita menjadi health manager. Contohnya kalau 75 net sales itu kita dapat 55 juta, dan setiap penjualan 31 unit untuk penjualan individual ya, bukan corporate, itu kita akan mendapat tambahan 10 juta untuk booth booster. Artinya kita harus membuka booth di beberapa tempat, kan itu bagus juga buat pencapaian tambahan. Kemudian kalau kita mencapai 51 unit untuk individual itu dapat 10 juta lagi, jadi tambahan 20 juta. Artinya kita dapat 75 juta unit. 75 juta untuk 75 net sales gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Yati. Betul. Mudah-mudahan Lanjut. jelas ya. Gitu. Oke. Itu saja sih Bu kalau untuk bisnisnya Bu. Udah ya. Udah cukup sih ya. Oke teman-teman, ada yang menanyakan? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaan nih Kak. Untuk manual booknya bisa dapat dari mana ya Kak? Silakan Kak jawab Kak. Oke, manual book itu biasa di-share nanti. Jadi kayak itu ada gambaran gimana mendapatkan commission ya Bu ya. Nanti ada biasanya akan di-share, bisa di-request, diminta ya sama HM-nya ya Bu Yati ya. Nanti bisa diminta ke HM-nya masing-masing ya untuk manual book-nya. Iya. Oke, ada lagi. Manual untuk insentif. Kayaknya udah paham semua ya ibu-ibu ya. Kayaknya bapak-bapak ya. Oh, ini ada Kak, ada dari Pak Stefanus ya. Menarik sekali, untuk PPT-nya akan di-share di mana ya? Oh. Boleh nanti minta sama HM-nya nanti Bu. Ya betul, Pak Stefanus nanti bisa minta ke HM-nya ya. Kita akan share ke HM-nya, jadi nanti bisa diminta sama HM-nya. Oke, ada lagi? Oh untuk iya, ini ada pertanyaan lagi. Sekarang benar-benar sudah tidak bisa. Oke. Kak, ada untuk debit rekening, apakah sekarang benar-benar sudah tidak bisa? Debit rekening masih bisa ya Bu ya? Untuk debit rekening untuk satuan itu masih bisa. Nah kemarin itu yang sempat dibatasin adalah WOW ya, tapi sampai hari ini kemarin itu masih kuotanya masih ada. Makanya kalau untuk yang WOW itu adalah karena kuota sangat terbatas, siapa cepat siapa dapat. Cuman kan kita nggak tahu nih unit ya. tinggal berapa slot lagi gitu. Kuotanya. Kalau kita mau coba, lebih baik coba aja ajukan dulu. Kalau emang sudah tidak bisa, nanti akan muncul gitu, tidak bisa di aplikasi itu. Oh ya, untuk debit satuan itu hanya di paket 36 sama di 60 ya teman-teman. Untuk paket 72 tidak bisa. Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Hana. Kalau kita sudah bisa merekrut orang, apakah bisa apakah bisa bantu untuk menjelaskan secara rinci tentang produknya? Bisa oleh HM-nya ya Bu Yati ya, nanti bisa invite HM-nya untuk ketemu yang direkrut ya untuk menjelaskan produknya gitu. Nanti dibantu ya Bu ya pasti ya. Betul, pasti akan nanti dibantu, didampingi sama HM-nya. Oh iya Kak, ini dari Yosep ya Kak ya. Maaf Bu, Josephine. Untuk manajer income penjelasannya terlalu cepat. Oh iya, karena waktunya ya, mohon maaf. Yeah. Boleh jelasin lagi sedikit deh. Lagi bisa diminta diperjelas detailnya sama HM-nya masing-masing ya. Iya. Ini aku jelasin dikit aja ya Bu ya, kalau yang buat income-nya si health manager. Jadi Bu, ini sih ilustrasi yang memang ada sedikit perubahan biasanya, tapi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya Mbak Josephine itu dapat 75 net sales contohnya ya, ada komisi yang didapatkan itu 55 juta.
Nah, kalau misalnya Mbak Yosefin itu mencapai penjualan 31, menjual untuk individual only, itu dapat tambahan 10 juta. Nah, kalau Ibu Yosefin itu apa namanya dapat 51 unit untuk individual only ya, penjualannya bukan corporate, itu akan nambah lagi another 10 juta. Artinya tambahannya 20 juta dari total penjualan 75 net sales. Seperti itu, Bu. Jadi dapatnya 75 juta ya lumayan ya gitu. Lumayan, bukan lumayan lagi. Kak, uang segitu di luar sana harus bisnis apa, Kak? Ya kan? Iya, betul, betul. Oh ya, Kak, nih ada Iya, pertanyaan lagi. Eh, Sempat pernah ada yang coba tes TDS dan electrolyzer dengan brand C, botol oren. Uniknya hasilnya mirip-mirip sekali dengan kue. Bagaimana meyakinkannya calon customer tentang itu? Silakan Kak jawab. iya. Kalau saya sih sebenarnya itu memang sistemnya hampir-hampir sama ya kalau saya lihat ya si produk tersebut. Justru sebenarnya itu mempermudah kita menjualkan ke customer. Kenapa? Karena mereka itu menjual lebih premium dibanding yang kemasan biasa. Itu artinya ya mereka bisa klaim lebih berkualitas gitu, dan sedangkan kita juga sama tapi kita punya customer itu punya alatnya sendiri di rumah gitu, jadi malah justru lebih memudahkan kita gitu ya Pak, seperti Ya, itu. betul. Ya, emang mirip-mirip dengan kue untuk TDS-nya yang warna oranye, tapi lebih meyakinkannya lagi supaya bisa ambil kue. Kalau ambil kue sudah tidak menggunakan kemasan plastik dan lebih praktis, simple intinya ya Kak ya, dan lebih hemat Iya, lagi gitu. betul. Kalau beli mahal Mm-mm. Pak, saya tahu itu juga lebih premium, dan sekarang tuh banyak juga kafe-kafe tuh pakainya yang botol orange gitu, tapi kan lebih mahal dibanding yang biasa, bisa sekitar kalau nggak salah bedanya 3.000 apa 2.000 ya Pak, lupa ya saya gitu. Kak Fitri sama Kak Yati boleh sharing nggak tentang yang Ah, boleh Bu. minuman C Oh tadi boleh itu? boleh Oh, sekali boleh Bu Bu, Deni, boleh Bu, boleh boleh Bu. boleh Bu Terima Deni kasih Bu Deni. silakan. Ada pelanggan kami dari satu tim kami itu di kafe di Depok ya, namanya Lively Ya. Cafe. Nah dia itu pakai merek C tadi sehari itu 10 galon. 10 Oke, galon yang per galonnya tuh harganya 23.000. Iya, oke, lebih Jadi mahal ya Bu. satu, ya mahal, lebih mahal. Satu hari berarti 230.000. Kalau betul. kali 30 berarti 6,9 juta rupiah per Per bulan. bulan. Ya, dalam satu bulan dia mengeluarkan budget uang itu 6,9 juta hanya untuk air di tempat coffee shopnya dia. Nah, setelah kita edukasi dengan tes air seperti itu, dengan tadi yang Kak Fitri jelaskan, dengan TDS, dengan lampu, dengan elektrolisa, nah itu ternyata dia kaget. Walaupun memang yang C tadi tuh bagus ya, karena dia kalau air tanahnya memang nggak bagus, tapi masih di bawah 100. Tapi untuk yang C tadi kan aman ya, cuma 3 Aman. sampai 4 TDS-nya rendah gitu. Nah, tapi tadi dari harga, dari hematnya itu sangat jauh berbeda. Langsung Iya. kita ajak dia untuk ambil yang paket core, storm, go Ya. for storm gitu kan. Itu cuma Hmm. 489.000 per Jauh ya Bu ya. bulan. Jadi dia Pasti menghemat lebih Hematnya bisa hemat. jutaan. iya 6,4 juta per bulan. Wah, dia bilang Waduh, wah besar oke. sekali. Biasanya dia Iya. satu ruangan khusus dipakai buat taruh 10 galon dan setiap hari keluar masuk si Iya, suppliernya untuk antar galon itu, dan sekarang dia betul. langsung ambil, langsung dia pakai itu si core sama stormnya di restonya itu. Iya. Dan ternyata menurut baristanya juga memang aman, karena tadi kata itu juga udah jelaskan kan, memang kalau untuk kopi itu memang aman dia cari yang RO atau yang sudah murni, yang sudah nol, seperti itu infonya. Jadi lumayan menghemat, lumayan sehat buat pengguna kafe di situ juga, karena ada stormnya juga. Jadi di kafe itu kan udara kan kadang-kadang banyak ada yang ngerokok seperti itu, walaupun nggak ngerokok tapi kan juga di AC terus berarti kan nggak bagus ya. Dan dengan stormnya Betul. itu juga akan Betul, sangat betul. membuat ruangan jadi bersih sekali gitu. Thank you sharingnya Kak Iya. Fitri sama Kak Terima Yati. kasih Oke, Bu baik. Deni. Terima Terima kasih Bu Deni kasih. sharingnya. Jadi sama ya pengalamannya ya Bu, kurang lebih ya. Jadi orang malah lebih Intinya yakin adalah malah. dari efisien ya, artinya lebih Hmm. hemat ya, walaupun kualitasnya bagus, tapi orang itu kenapa semakin yakin karena satu lebih hemat, lebih praktis, lebih simpel dengan Iya. pengeluaran gitu.
Jadi jangan takut ya dengan udah banyak brand-brand yang luar biasa di luar sana, tapi kita berikan seperti itu. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Jenti. Bu mau nanya, unit yang bisa menghilangkan, bisa hilangin E. coli apa ya? Sebenarnya semua unit itu sudah tidak akan ada E. coli-nya karena sudah dites semua. Cuma memang ada tuh yang feature-nya ombak, dia kan ada UV light ya. UV light itu sebenarnya kayak double protection lah gitu ya Bu ya. Betul, Dia bisa betul. menghilangkan bakteri dan lain-lain gitu. Bisa Oke, pakai ombak ya. oke, kejawab ya. Ya. Oh ya, untuk komisi biasanya ada potongan apalagi selain pajak ya. Baik, kalau untuk selain pajak selama ini belum ada ya Kak, potongan Ya, selain pajak itu nggak ada, hanya pajak aja komisi dipotong ya. ya, betul. Tidak ada ya. Oke, Nggak ada sama-sama. potongan apa-apa segala macamnya. Oh ya, ini ada pertanyaan karena ini namanya Xiaomi, saya baca Xiaomi ya Kak. Apakah ada komponen yang terbuat dari plastik di dalam alat water purifier KOE sehubungan dengan kandungan mikroplastik? Silakan Kak. Ya, saya rasa nggak ada ya Bu ya, karena masuk ke filternya juga kan langsung ke filter yang udah ada ini ya Bu ya. Apa sih kayak tanah liat ya dia Betul. gitu. Mestinya Jadi sih kalau udah aman semua ya kalau komponen ya Pak yang kalau udah kita jaga. komponen-komponennya itu sama sekali sudah tidak ada yang terbuat dari plastik ya. Mm-mm. Nanti kalau untuk lebih detailnya ketika training product knowledge itu pun akan dijelaskan detail ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, Oke. ya Pak, ayo Pak, silakan Oke. Pak masuk ke kafe-kafe kan lebih Nah, ini efisien. betul nih dari Pak Made. Harus kenceng, gaspol nih. Harus masuk ke kafe-kafe ya Pak Made ya. Nggak boleh tunda lagi. Oh ya, Bu, ini dari siapa ini ya? Bu Devi Devi, Devi. Raya. Ya. Ibu, posisi septic tank saya dengan spray tank ini ya. Ibu posisi spray tank saya dengan Septic tank sumber ya. air tanah dekat sama sama di garasi. Apakah aman? Kemarin saya baru pasang dan teknisi bilang aman, tidak ada bau. Tapi karena baru saya minumnya masih takut-takut karena baru ya Kak ya. Jadi minumnya masih takut-takut. TDS sebelum dipasang KOE 79, kadang 90, sekarang stabil di 15. Jadi kalau eh, sepi tank dekat dengan sumber air, ketika sudah dipasang dengan water dari KOE, itu insya Allah aman. Jangankan itu ya, kita aja racun aja udah aman ya Kak ya. Jadi apalagi itu Iya, hanya bau-bau ya. Jadi jangan takut ya Kak, aman pasti sekali. sudah aman. Gitu. 0,0001 mikron. Jadi itu udah bener-bener sangat-sangat apa ya, kecil lah istilahnya, udah filternya tuh udah luar biasa. Yes, Gitu, dan yes, memang betul, sih betul, betul. udah pasti kan walaupun dekat septic tank itu pasti akan beda sama sumber air ya Bu ya, gitu kan. Betul. Karena juga kita pakai sehari-hari buat mandi dan apa dan lain-lain kan juga pasti sama gitu kan sumbernya kan gitu. Pasti Betul, ibu juga betul, kan betul. pakai buat mandi, ibu mungkin masak masak sup, masak sup dengan sumber air dulu kan pasti pakai air keran direbus gitu kan, mungkin gitu Iya, juga kan masih aman gitu kan. karena dulu pun tidak pernah memikirkan aman dan tidak. Yang penting kelihatan air jernih dimasak gitu ya Kak ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. semakin ke sini, semakin teknologi canggih, artinya kita semakin peduli kesehatan daripada investasi. Kita lebih penting untuk mencegah daripada mengobatin ya Kak ya. Karena Ya, kalau kita nggak setuju. peduli dari diri sendiri, siapa lagi yang akan peduli? Karena semua, hampir mayoritas di penduduk Indonesia menggunakan air kemasan ya Kak ya. Sudah jarang Ya, sekali yang tidak menggunakan air kemasan. Bisa dihitung dengan jari ya. Rata-rata semua sudah menggunakan air kemasan. Jadi teman-teman semuanya, kita nggak usah ragu lagi bahwa market kita itu masih luas sekali ya Kak ya. ya, Makanya dari sekarang sudah tidak bisa menunda alasan apapun untuk
meraih kesuksesan di koi ya, karena Iya, yang betul. bisa merubah adalah diri sendiri, bukan orang lain. Sebagai Ya, leader, sebagai HM hanya menjembatanin saja. Betul ya Kak Fitri ya? betul sekali Bu Yati. Jadi yang utama adalah kita bergerak tanpa ragu-ragu, tapi kita harus tahu cara bergeraknya seperti apa, cara penyampaiannya seperti apa ya Bu Yati ya, Betul sampai sekali Kak. bagaimana kita menggiring customer. Karena benar kata yang Pak William bilang bahwa orang itu sebenarnya tidak suka ditawarin, tapi mereka suka belanja. Artinya mereka kalau ditawarin itu sometimes mereka terasa terintimidasi. Kalau misalnya langsung, gue punya produk ini, mau nggak beli gini gini gini, apa sih maksudnya gitu kan, pasti kayak gitu. Jadi coba belajar lagi kalau ada yang belum belum paham dan percaya sama kita ya Bu Yati ya, dengan Betul. membaca dengan jelas gitu ya apa yang ada di dalam product knowledge dan lain-lain, itu akan membantu sekali untuk memudahkan kita dalam menyampaikan gitu. Itu sih Bu. Betul, betul, betul sekali Kak. Ya. Di sini bukan orang itu percaya dengan koinnya, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Karena di luar sana pasti koi itu bagus gitu kan, tapi bagaimana cara menyampaikan kita. Betul sekali Kak ya. Jadi Ya. kita semuanya, kami pun masih belajar ya Kak Fitri ya, terus belajar dan Ya. belajar gitu. Di sini saling belajar, jadi nggak ada yang pintar gitu, karena kita Betul. pun sama-sama masih belajar gitu ya Kak ya. Jadi Ya. untuk teman-teman semuanya yang masih baru ya, terus-teruslah beredukasi dengan secara konsisten supaya impian dan goalnya akan tercapai di waktu yang terdekat ya. Mungkin waktunya sudah, Kakak masih ada waktu Habis Kak? ya. Sudah habis kayaknya Bu ya. Sudah habis ya? Ada Sudah habis. 3 menit lagi sih Kak, Oh, kalau 3 menit emang ada yang mau lagi. tanya ya. Oh Masih ya, ada 3 menit oh ya, ini lagi. dari Pak Made. Oh ya, siap Pak Made, sukses selalu ya. Kami selalu support dengan tim. Kita nggak merasa disibukkan kok Pak Made. Kita malah bersenang ya, senang hati untuk bisa membantu teman-teman ya Kak. Kita tidak merasa direpotkan, tidak merasa disibukkan ya Kak Fitri ya. Ya, Tapi kita justru betul. senang ya bisa membantu teman-teman, karena Ya. ya kita memang harus saling membantu gitu. Sama satu lagi ya Bu ya, mungkin benar juga kata Mbak Prita bahwa dengan ikutin bisnis ini kita bisa dapat membantu orang ya Bu ya, tanpa harus memberikan uang ke orang tersebut, tapi kita memberikan peluang yang sangat mudah dan besar gitu. Betul, betul. Setuju Kak Fitri. Supaya Iya. kita menjadi wasilah jembatan yang untuk membantu siapapun yang mau menjalankan bisnis ini ya. Lagi-lagi kita bisa menolong itu dengan segala cara ya Kak ya gitu. Tapi kalau Iya. emang yang ditolong juga mau sungguh-sungguh, itu lebih baik lagi ya Kak ya. Iya, betul. Oke, Oke, baik ini teman-teman, kalimat awal mungkin untuk masuk ke customer. waktu dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ada satu nih Bu. Kita Masih ada satu ya. Kak Yati Iya. yang bertanya. Oh ya, boleh. Ada Oh ya. satu. Ya. Kalimat awal untuk masuk ke customer apa ya? Jadi kalau dari saya tuh biasanya kita masuk ke customer itu tidak ada menjelaskan dengan harga atau produk yang lebih detail, tapi bilang bahwa di sini misalnya ada teknologi baru lah gitu ya, istilahnya pengen cerita aja mengenai air. Kalau saya lebih mau cerita mengenai air, bisa nggak ngobrol-ngobrol seperti itu. Nanti kita ceritain airnya, kita nggak perlu langsung jualin ngasih tahu, tapi nanti lama-lama dia ngegiring akan nanya, emang berapaan sih gitu gitu. Ceritain aja bahwa ini efisien, terus airnya tuh murni, airnya tuh bersih. Jadi yang diomongin itu adalah keunggulan produknya, Mbak. Jadi nanti setelah itu nanti mereka nanya sendiri gitu, emang produknya apa sih, emang produknya harganya berapa sih, seperti itu. Dan ceritain aja bahwa itu produk hemat banget. Dulu saya contoh ya, teman saya itu satu rumah itu ada 9 orang, biasanya dia 600.000 per bulan, tapi sekarang dengan 270.000 aja airnya itu sudah berlimpah gitu. Itu aja sih gitu. Betul. Terima Intinya kasih kita cerita Karina. ya Kak. Seperti itu. Jadi kasih Di contoh pertama aja. masuk itu kita jangan cerita produk apapun gitu, tapi kita sharing aja tentang benefit-benefit dengan air gitu ya. Nanti dengan sendirinya ngikutin alur gitu ya. Ya, betul. Jadi dia nanti tanpa disadari menggiring dia ke dalam penjualan.
Dan kalau bisa kan kalau misalnya sudah masuk ke logikanya, jadi kita harus mikirkan masuk ke logikanya customer, bukan ke logikanya kita gitu. Betul. Gitu. Ya, kalau mereka Membukakan logikanya mindset udah dapet, intinya ya Kak ya, ya membukakan betul sekali mindsetnya Bu Yati. customer kita ya, karena Ya, kita kan namanya juga head planner, menjadi ya, konsultan ya, konsultan gitu. Jadi betul. Ya, jangan banyak cerita, tapi lebih baik menanyakan. Betul Kak? ya betul betul Bu Yati. Oke, Sama-sama Mbak Desi. mungkin ini waktunya juga sudah Ya, pada ujung pada akhirnya. penghujung acara. Ini terima Terima kasih kasih sekali. sekali kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung di malam ini, dan langsung lebih tanyakan para HM-nya masing-masing untuk lebih detailnya bagaimana edukasi di lapangan dan selanjutnya. Kami sama Kak Piti mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Betul. Sampai Mohon maaf. jumpa di Selasa depan. Kita tetap ada ya Kak ya di setiap, Ya, jadi Zoom itu ada di Minggu malam sama Selasa malam. Jadi ya, teman-teman yang masih baru undang sebanyak-banyaknya calon-calon SP yang belum bisa datang untuk offline, bisa kita ikutin secara online. Jadi kita banyak sekali cara untuk bisa cepat bertumbuh di bisnis ini. Jadi jangan sungkan-sungkan. Artinya mau mm-mm. di luar kota, dimanapun, ajak aja dulu untuk masuk di Zoom ini. Jadi biar Ya. cepat bertumbuh. Baik, terima kasih semuanya. Terima Kita kasih sampai jumpa. semuanya. Terima kasih.